Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Ramadan dengan nomor NIC CP198. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak akses security matrix pada modul manufaktur di UDU 17. Eh, yang pertama, apa itu hak akses atau security matrix? Security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa melakukan create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Manfaat security mesh sendiri yang pertama yaitu mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Yang kedua, mengatur akses model sampai tingkat CRUD. Yang ketiga, mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Contohnya di sini, user A hanya bisa melihat data diri sendiri, sedangkan user B dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Pengertian modul manufaktur sendiri merupakan sebuah alat yang dapat membantu bisnis mengelola proses manufaktur. Nah, jadi, modul manufaktur memiliki kemampuan untuk melacak produksi, mengelola inventaris, dan kontrol kualitas. Modul ini juga menyediakan alat untuk analisis biaya dan pengembangan produk. Modul manufaktur di UDU ini dapat membantu bisnis merampingkan operasi bisnis dan meningkatkan laba. Modul ini memberikan solusi lengkap untuk mengelola proses produksi, mulai dari perencanaan dan desain produk hingga pelaksanaan manufaktur dan kontrol kualitas. Nah, di sini saya buat skenario eh, bahwa di sini Naura merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Baja Makmur. Ia memiliki jabatan sebagai manajer produksi atau manajer manufaktur. Nah, Naura memiliki job desk atau pekerjaan yang berhubungan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proses manufaktur yang meliputi memastikan barang dan jasa diproduksi secara efektif dan efisien, mengidentifikasi jumlah produksi sesuai dengan anggaran yang tepat dan berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. Manajer manufaktur juga membagi tugas untuk staf di bawahnya guna melakukan pelaporan pada proses produksi. Tipe user yang dipakai oleh eh, s- Naura ini adalah internal user. Di sini saya sudah buat tabel untuk eh, nantinya saya import ke Udo. Di sini eh, Naura sebagai manajer produksi pada modul manufaktur bisa melakukan create, read, update, delete. Sedangkan pada modul inventory, forecast, dan sales hanya bisa read saja. Selanjutnya untuk Abdul sebagai supervisor produksi pada modul manufaktur eh, bisa melakukan create, read, update. Dan pada modul inventory hanya read saja. Selanjutnya di sini ada Azira, role-nya staff produksi pada modul manufaktur di sini mm, bisa melakukan create dan read.
Next, di sini Vanka sebagai staf Purkes pada modul produksi atau manufaktur bisa read, dan pada modul inventory juga read, dan untuk Purkes bisa melakukan create dan read. Eh, untuk admin saya sendiri, di sini saya bisa melakukan pada modul manufaktur, inventory, forecast, dan sales itu bisa melakukan create, read, update, dan delete. Aspek-aspek berdasarkan role modul manufaktur. Di sini untuk user dan administrator sama-sama dapat membuat order produksi, membuat histori keseluruhan pengiriman order produksi, melihat order kerja, membuat order pembongkaran, melihat histori keseluruhan order pembongkaran, mengajukan pembuangan order, serta melihat histori keseluruhan pembuangan order. Selanjutnya pada menu produk, di sini user dan administrator dapat membuat produk baru, melihat histori secara keseluruhan produk, melihat histori keseluruhan varian produk, melihat histori keseluruhan daftar material. Nah, untuk administrator juga dapat membuat varian produk, membuat daftar kebutuhan material. Sedangkan untuk user tidak bisa. Pada menu konfigurasi di sini untuk administrator dapat membuat dan melihat operasi baru dan pusat kerja baru. Untuk user tidak. Baik, di sini saya akan langsung mencontohkan. Pertama kita login ke dalam Odoo-nya sebagai admin di sini. eh ke bagi ke pengaturan di sini. Kita pertama aktifkan terlebih dahulu mode developernya. Di sini sudah muncul icon kumbang, artinya developer mode-nya sudah aktif. Nah, ke bagian setting di sini ada user and companies. Ke pilih users. Nah, di sini belum, masih cuma ada admin ya di sini untuk usernya. Nah, saya akan buat user baru tapi dengan cara yang lebih cepat gitu. Sebelumnya di sini saya sudah buat di Excel ya di sini. Kemudian saya klik eh di sini di action, klik action, kemudian import record, kemudian upload file. Nah, pilih eh sesu- apa ya, data yang telah kita buat tadi di Excel. Nah, sudah berhasil terimport. Selanjutnya kita akan mentes apakah datanya valid atau tidak. Nah, si datanya sudah valid, semuanya valid. Kemudian langsung saja klik import. Nah, di sini user yang tadi ada di Excel sudah berhasil kita import ke dalam Odoo user. Di sini saya akan mengatur yang
Manajer produksi eh di sini untuk tipe usernya internal user, artinya tipe user internal user ini dapat akses penuh terhadap aplikasi Udo ataupun modul Udo. Lanjut ke bagian yang ini. Karena Naura ini seorang manajer produksi, jadi untuk sales ini tidak perlu, akunting juga tidak perlu, untuk manufaktur ini administrator, human resource juga tidak perlu, survei tidak perlu, email marketing tidak perlu, service juga tidak perlu, inventory juga tidak perlu, forecast juga tidak perlu. Eh, untuk inventory kita buat user saja. Selanjutnya untuk teknikal di sini eh, menyesuaikan sesuai case ya, case di perusahaan masing-masing. Untuk extract right di sini checklist. Kemudian jika sudah, klik save manually. Kembali ke user. Selanjutnya yang di sini ada staff podcast. Untuk salesnya tidak perlu, accountingnya juga tidak perlu, manufaktur tidak perlu. Yang kita butuhkan cuma modul podcast. Extract-nya checklist. Kemudian save, kembali ke user. Lalu kita langsung ke bagian grup. Di sini saya tidak eh, mengatur yang sisanya, saya biarkan saja. Langsung ke grup di sini di grup manufaktur yang ini. Nah, di sini ada eh, inherit pewarisan di sini ya. Ada menu view dan ini akses right. Nah, di akses right ini kita dapat melakukan pengaturan seperti read, write, create, dan delete. Ini untuk record rules. Kita juga bisa membuat catatan di sini. Saya bakal mencoba untuk login mungkin sebagai Naura di sini. Oh ya, sorry. Untuk sebelumnya tadi lupa mengatur password dia pada user. Kita bisa mengaturnya di sini. Contohnya di sini saya atur Naura, kemudian di akun di action ini pilih change password. Nah, di sini kita masukin passwordnya. Nah, gitu. Pilih change password. Kita juga terapkan pada user yang lainnya.
The action, checking password. Oke, saya kembali logout. Coba login dengan yang berhasil. eh, di sini saya sudah login sebagai manajer produksi atau manufaktur dan di sini modulnya cuma ada manufaktur dan inventory. Untuk forecast tidak ada karena tidak kasih izin untuk Naura ini. Saya akan logout dan kembali login menggunakan sebagai staf forecast. Sekarang sudah berhasil login sebagai staf forecast dan di sini juga terdapat modul forecast. Untuk modul manufaktur tidak ada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.